di mana khususnya itu perlu perbaikan untuk program-program ekstraktif, makan bergizi gratis. Pastikan seluruh program dan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, termasuk program makan bergizi gratis atau MBG. Apakah misalnya dengan mengubah membongkar korupsinya dan seterusnya, berarti sebenarnya tuntutan dari mahasiswa dan warga masyarakat sudah dipenuhi? Menurut saya belum. Perbaikan ini merupakan rangkaian evaluasi menyeluruh dan kami Partai Gerindra berkomitmen melalui perwakilan kami yang ada di DPR RI maupun di DPRD tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten untuk selalu semakin menggencarkan pengawasan. Mahasiswa di berbagai daerah turun ke jalan menyuarakan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, mulai dari perbaikan kondisi ekonomi hingga evaluasi program strategis nasional. 1 dari 5 tuntutan demo mahasiswa yang berlangsung beberapa hari terakhir, yakni mengevaluasi program makan bergizi gratis dan Kopdes Merah Putih. Alasannya, kedua program itu memakan anggaran yang sangat besar. Massa menuntut pemerintah memperbaiki kondisi ekonomi dan mendesak adanya evaluasi terhadap sejumlah program strategis nasional agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran. Efisiensi dan juga pengelolaan anggaran, tanggung jawab fiskal yang perlu mempertanggungjawabkan kondisi kita saat ini, di mana khususnya itu perlu perbaikan untuk program-program ekstraktif, makan bergizi gratis, dan juga pentingnya mendorong industri manufaktur di Indonesia saat ini. Pastikan seluruh program dan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, termasuk program makan bergizi gratis atau MBG, pelaksanaan MBG di kampus, Operasi Merah Putih, serta pembangunan proyek-proyek strategis nasional yang merugikan rakyat. Menjawab tuntutan mahasiswa, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, M. Kodari, Antara dua belah pihak. Artinya sebuah kontrak pun sebenarnya bisa saja ketika ada hal yang tidak disetujui boleh berubah. Nah, tapi ini seakan-akan diandaikan kontrak politik dalam arti kita sudah memberikan, warga itu sudah memberikan 100% suara kita terserah kepada pemerintah apa yang mau dibuat. Nah, ini sebenarnya adalah cara pandang yang keliru. Sesungguhnya yang dimaksud dengan kontrak politik adalah pengurus negara harus mendengar apa yang kita ini yang punya negara, warga negara sampaikan dan apa yang ingin diubah. Apakah misalnya dengan mengubah membongkar korupsinya dan seterusnya, berarti sebenarnya tuntutan dari mahasiswa dan warga masyarakat sudah dipenuhi? Menurut saya belum, karena yang bermasalah dari MBG ini adalah desainnya secara umum. Makanya kami juga, saya dan kawan-kawan ke Mahkamah Konstitusi untuk mempersoalkan penggunaan anggaran APBN sebesar 20% untuk pendidikan berdasarkan Konstitusi Pasal 31 ayat 4 yang ternyata digunakan sebagian untuk MBG. Nah, itu kan yang tidak pernah dijawab secara baik oleh pemerintah. Anggota DPR dari fraksi Gerindra, Kamrus Samad, menyebut program MBG bukan sekadar kontrak politik Presiden Prabowo dengan rakyat, tetapi juga tindak lanjut dari rencana pembangunan dari pemerintahan sebelumnya. Berdasarkan data yang ada di RPJP dan juga RPJMN menunjukkan bahwa tingkat prevalensi balita kita untuk kekurangan gizi khususnya stunting itu masih di angka 19,8%. Itu artinya 20 dari 100 balita tidak tumbuh secara normal. Ini secara sosiologis. Lalu kemudian dari mana aspek yuridisnya? Di dalam Undang-Undang Nomor 17, Mas Juno, saya tulis di sini pasal 67 ayat 1, ya, itu jelas disebutkan tentang kewajiban pemerintah pusat untuk memberikan pemenuhan gizi kepada masyarakat, baik sifatnya perorangan maupun untuk masyarakat. Karena itu kami barusan sudah melakukan koordinasi dan kemudian diskusi yang panjang, bagaimana kemudian OJK yang baru dan Direktur Bursa yang baru untuk membenahi tata kelola bursa sehingga lebih baik
ke depannya. Untuk itu kami tadi sudah sampaikan kepada juga pihak OJK agar kemudian dalam pengawasan juga bisa lebih baik ke depannya, dan beberapa kesepakatan tadi telah kami dapatkan titik temu tentunya untuk tata kelola bursa yang lebih baik ke depan. Mungkin dari Bu Kiki, OJK akan menambahkan, dan kemudian setelahnya Pak Jeffrey dari bursa yang akan kemudian menambahkan. Waktu saya persilakan. Terima kasih. Selamat sore rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan. Baik rekan-rekan media, kami sore tadi seperti beliau tadi sampaikan bahwa tadi kami sudah berkoordinasi, dan juga kami dalam kesempatan yang sangat baik ini menyampaikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah memilih 7 direktur Bursa Efek Indonesia dari 4 paket yang mengajukan kepada OJK. Ada 28 orang yang sudah dilakukan fit and proper test ya di OJK, dan alhamdulillah sudah terpilih 7 orang yang terbaik untuk masing-masing bidang. Itu adalah Pak Jeffrey Hendrik sebagai direktur utama, dan juga direktur yang memenuhi semuanya yaitu direktur penilaian perusahaan Pak Saidu, kemudian ada Pak Munim direktur IT, Ibu Umi Kulsum sebagai Direktur Keuangan dan SDM, Pak Iding Pardi Direktur Pengembangan, kemudian Pak Yulianto Aji Sadono Direktur Pengawasan, dan juga Pak Irfan Susandi Direktur Perdagangan. Dan ini semua kita harapkan dan juga kita minta mereka untuk berkomitmen untuk memberikan yang terbaik untuk pengembangan untuk Bursa Efek ke depan, mengedepankan tata kelola dan melanjutkan reformasi integritas di pasar modal. Karena semua akan melihat bagaimana keberlanjutan dari reformasi integritas yang kita lakukan ya, untuk terus bagaimana Bursa Efek Indonesia ini bisa melaksanakan tugasnya ya, dan juga bagaimana pasar modal Indonesia bisa menjadi rumah yang baik ya untuk seluruh, baik itu untuk investor, untuk emiten, kemudian perusahaan efek dan semuanya, sehingga kita kedepankan integritas tata kelola, dan juga kita akan terus melakukan perbaikan sehingga akan menjadi pasar modal yang semakin maju, semakin berkembang, dan bisa semakin menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari kami itu cukup, kami kembalikan ke Prof. Silakan. Baik, Pak Jeffrey sebagai pengurus bursa yang baru, silakan. Baik, terima kasih Pak Dasko, rekan-rekan media yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dapat kami laporkan bahwa tadi kami Direksi Bursa Efek Indonesia periode 2026-2030 yang baru saja ditetapkan oleh OJK dan kemudian akan disahkan dalam rapat umum pemegang saham tanggal 29 Juni nanti, telah melapor kepada pimpinan DPR beberapa hal yang tadi sudah juga disampaikan, bahwa kami Direksi Bursa Efek Indonesia periode 2026-2030 pertama tentu akan melanjutkan reformasi pasar modal yang sudah kita lakukan 4 bulan terakhir ini ya, dan kemudian juga komitmen kami untuk terus meningkatkan transparansi dan integritas serta tata kelola di Bursa Efek Indonesia, serta terus melakukan pendalaman pasar baik dari sisi demand maupun dari sisi supply, sehingga kedepannya potensi Bursa Efek Indonesia untuk menjadi bursa kelas dunia yang setara dengan bursa-bursa besar di dunia akan dapat kita wujudkan segera. Mungkin demikian update dari kami. Terima kasih. Kami kembalikan ke Pak Dasko. Terima kasih, Pak.
Baik rekan-rekan media sekalian, demikianlah tadi sudah disampaikan baik oleh OJK maupun oleh Direksi Bursa Efek yang Baru. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Perbaikan sampai dengan sekarang termasuk dari lini Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan Bursa Efek Indonesia dan juga DPR terus dikerjakan, salah satunya tadi dengan memilih 7 pemimpin atau direktur terbaru di OJK.